Assalamualaikum. Nama, Ella Nafisatul Iksiro, kelas, PGS di 20A, NIM, 424200035. Praktek mengajar. Pendidikan Pancasila, fase kelas 6 SD. Materi, Sistem Pemerintahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum mulai saya absen dulu ya. Ya. Arif, Hadir, Bu. hadir. Ainul, hadir. Alia, Hadir, Bu. Diva, Tidak hadir, Bu. kemana? Hadir. Hadir. Erika, Hadir, Bu. yang tidak ada sekarang satu ya. Iya. Baik. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau? Bu. Ayo Mbak Erika, pimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, setelah berdoa, marilah kita bernyanyi lagu kebangsaan. Anak-anak, silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, ada yang tahu kita hari ini membahas materi apa? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, apakah kalian pernah ke balai desa? Pernah. Siapa yang kalian temui di balai desa? Pak Lurah. Kamu. Pak Lurah. Kamu. Among. Apa? Perangkat desa. Perangkat desa. Nah, dari yang kalian sebutkan tadi adalah sistem pemerintahan yang ada di lingkup desa. Baik, benar. Nah, untuk pembelajaran kali ini tujuannya yaitu dapat mengidentifikasi lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen dengan benar. Perhatikan gambar tersebut. Sekarang Gambar tersebut lihatkan merupakan video beberapa kabinet dalam pembelajarannya ya. pemerintahan Indonesia. Nah, baik-baik. Pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan menunjukkan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam menyusun dan merombak kabinet. Apa kaitannya kewenangan presiden dengan sistem pemerintahan Indonesia? Nah, semua itu akan kita bahas pada pembelajaran kali ini.
Pertama adalah pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklarifikasi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dan kepala negara dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada pemerintah atau presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dipilih melalui pemilu. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Di sini kita akan jabarkan sistem pemerintahan mulai dari periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, periode pemberlakuan konstitusi RIS, periode demokrasi liberal atau Undang-Undang Dasar sementara 1950, periode demokrasi terpimpin, periode Orde Baru sampai dengan periode reformasi. Baiklah, kita akan membahas satu-satu periode. Yang pertama, periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia pada periode awal kemerdekaan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Indonesia baru saja merdeka, semua alat kelengkapan negara belum bisa berjalan optimal sehingga menjadi beberapa pelanggaran terhadap konstitusi seperti berikut. Perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi bahan legislatif. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Selanjutnya periode pemberlakuan konstitusi RIS. Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Akan tetapi, setelah berlaku konstitusi RIS, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer pada saat berlakunya konstitusi RIS sebagai berikut. Perdana Menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. Kekuasaan Perdana Menteri masih dikendalikan oleh presiden. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan parlemen. Parlemen tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Presiden RIS menduduki jabatan rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya, periode demokrasi liberal atau Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer atau demokrasi liberal secara utuh. Demokrasi liberal di Indonesia tidak berumur panjang, yaitu antara tahun 1950 sampai 1959. Hal ini karena pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno
mengeluarkan dekret yang diumumkan pada upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dekret Presiden 5 Juli 1949 sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembubaran konstituante. Periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk mengatasi pertentangan partai-partai politik dalam parlementer pada masa demokrasi liberal. Pada periode demokrasi terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan. Ciri-ciri periode demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Periode Orde Baru. Tujuan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi, apabila Anda mau belajar lebih lagi, penerapan sistem pemerintahan yang dilakukan pada zaman Soekarno dan Soeharto sangat berbeda, terutama kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan MPR. Periode reformasi, sistem pemerintahan dan politik pada era reformasi merupakan transisi dari sistem politik otoriter ke demokrasi. Pada awal era reformasi, muncul tuntutan yang didasarkan oleh berbagai komponen bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda. Sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen konstitusi. Amandemen dapat diartikan sebagai perbuatan untuk mengubah dokumen secara resmi yang bertujuan untuk memperbaikinya. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Selanjutnya, kedudukan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan pasca amandemen. Sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan yang terdiri dari komponen pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan di negara Indonesia meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan pemeriksa keuangan. Demikian penjelasan materi sistem pemerintahan di Indonesia kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan video pembelajaran tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak dulu. Ya. Guru jelaskan, di sini sistem pemerintahan Republik Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga negara, dan yang kedua, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Bisa dilihat di buku paketnya ya. Ya. Pada lembaga negara ada MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Pada sistem pemerintahan pusat dan daerah ada pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat ini dibagi menjadi presiden, wakil presiden, dan kementerian agama. Lalu pemerintah daerah ini ada meliputi perangkat daerah. Lalu hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah ada dalam bidang keuangan, dalam bidang pelayanan umum, dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Untuk pengertiannya bisa dibaca sendiri ya. Ya, Bu. Baik, untuk saat ini kita akan belajar mengenai model pembelajaran McManus. Apa itu model pembelajaran McManus? Model pembelajaran ini kalian akan dibuka
ibu kasih kartu, di mana kartu yang berwarna biru adalah kartu jawaban dan kartu yang berwarna hijau adalah kartu soal. Nah, sekarang kalian berdiri. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu jawaban dan pertanyaan. Ambil satu-satu. Nah, sudah. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk memikirkan jawaban apa yang sesuai dengan soal dan soal apa yang sesuai dengan jawaban. Silakan. Sudah. Sekarang dalam hitungan ke-10 cari soal dan cari jawaban yang sesuai dengan soal dan jawaban kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, baik. Yang sudah mendapatkan jawaban serta pertanyaan akan otomatis menjadi satu kelompok. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang per kelompok maju dan mempresentasikan apa yang ada di kartu dan jawabannya. Ayo maju satu kelompok maju. Silakan mudah depan. Dapat soal apa yang jawaban? Soalnya yang merupakan penyelenggara pemerintahan pusat yaitu jawabannya presiden, wakil presiden, dan para menteri serta pejabat di negara. Betul teman-teman? Betul. Baik, silakan duduk kembali. Beri aplaus. Untuk kelompok yang kedua, silakan maju ke depan. Silakan. Mahkamah Agung yang biasa disingkat dengan MA merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Betul teman-teman? Betul. Beri aplaus semuanya. Baik, sekarang Ibu beri lembar kerja ya. Di sini lembar kerja individu dulu. Nanti akan Ibu kasih lembar kerja dengan kelompok. Bedakan ya, nggak boleh contekan. Ya. Yang sudah langsung dikumpulkan ke depan. Sudah, Bu. Kamu dulu. Baik, sekarang tugas kelompoknya ya. Tadi kan, Bu? Ada. Kelompoknya tadi berkumpul dengan kelompoknya tadi. Yang tadi itu tadi berkumpul. Iya. Kerjakan ya dengan kelompoknya ya. Apabila ada yang tidak dipaham bisa bertanya. Tanya. Ya, tanya apa? Mata pencaharian itu apa? Mata pencarian itu suatu pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan dirinya. Jadi mata pencarian itu seperti kayak misal saya punya orang tua saya bekerja sebagai petani. Nah, petani itu mata pencarian ayah saya. Oh, terima kasih Bu. Pekerjaan. Ya, pekerjaan ya. Aku mau tanya. Ya, Wewenang itu apa ya? jadi wewenang itu adalah suatu hak yang dimiliki seseorang untuk mengambil sikap, mengambil sebuah tindakan dan lain sebagainya. Itu wewenang. Oh ya. Sudah semuanya? Sudah. Buku lagi? Dari salah satu peserta didik
Bu Guru minta maju ke depan untuk menyimpulkan dari hasil belajar kita hari ini. Silakan maju ke depan, katakan. Saya. Nah, nih, simpulkan dari pelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Yang saya tahu sistem pemerintahan yaitu tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitik beratkan pada hubungan antara negara dengan rakyat, atau bisa juga tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitik beratkan pada hubungan antara negara dengan rakyat. Itu Bu yang saya tahu. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Beri aplaus. Terima kasih. Dari yang sudah disimpulkan teman kalian tadi, apa yang perlu dipertanyakan? Sudah, baik. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga tetap sehat dan tetap belajar dengan semangat. Bertemu lagi pada pekan depan dengan membahas sistem pemerintahan pusat dan daerah. Ya Bu. Baik, sekian, terima kasih. Untuk sebelumnya, Mas Arif pimpin doa dulu. Ya Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.